Pemirsa, hujan yang mengguyur kota Jakarta dan sekitarnya membuat kali Sekretaris di Jakarta Barat meluap. Akibat luapan, permukiman warga di Jalan Patra, Kebonjeruk terendam. Ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa ini merendam Jalan Patra, Duri Kepak, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di beberapa titik ketinggian air bahkan mencapai 1 meter merendam rumah warga. Banjir ini terjadi setelah hujan mengguyur kota Jakarta dan sekitarnya dan mengakibatkan kali Sekretaris meluap. Sejumlah warga terpaksa menggunakan jasa antar dengan menggunakan gerobak untuk menembus banjir. Jam keluaran dari Kepak biasanya turunnya hampir 3 jam di sini. Mungkin kayaknya ini tambah tinggi, mungkin air dari hulunya baru datang lagi. Jadi kita sebagai warga sini ya bisa tolong menolong warga yang membantu penyeberangan. Ini luapannya dari mana? Dari kali Sekretaris. Oh, Sekretaris. Usai hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak sore tadi membuat permukiman warga di Kelurahan Petogokan, Jakarta Selatan masih tergenang banjir. Air setinggi hingga 50 cm masih menggenangi permukiman warga di RW 2 Kelurahan Petogokan, Jakarta Selatan. Sebanyak 6 RT di RW 2 masih terendam hingga malam tadi. Aktivitas warga masih terganggu. Kendaraan bermotor milik mereka juga masih dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Sementara itu, pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota Jakarta pada Jumat sore membuat sejumlah ruas jalan tergenang air. Genangan air berkisar antara 20 hingga 100 cm dan mengganggu aktivitas warga. Usai hujan deras pada Jumat sore, ruas Jalan Kemang Raya di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan tergenang air. Ketinggian air mencapai 40 hingga 50 cm sehingga memaksa sejumlah pengendara motor melintasi trotoar. Sebuah mobil mewah pun terpaksa didorong warga lantaran mogok usai menerobos banjir. Limpahan, jadi air kali pun meluap. Jadi ini ketinggiannya ada kira-kira 50 cm. Dan pompa juga berfungsi satu, tapi barusan pompa mobil udah masuk. Mudah-mudahan ini cepat kelar. Untuk PPKM untuk di kelurahan tapi udah turun, sama PP turun, PPSU turun, saya pun termasuk turun untuk mendorong mobil yang motor, tapi kita udah kita arahkan jangan masuk, tapi tetap masuk aja. Jalan Dharma Wangsa 11 dan Dharma Wangsa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga tergenang air setinggi 40 hingga 50 cm. Genangan terjadi akibat hujan deras dan luapan kali Dharma Wangsa. Selain menggenangi jalan, air juga menggenangi permukiman warga. Karena hujan ada kali juga luapan dari kali Dharma Wangsa. Oh, itu kalinya nggak nampung gitu? Nggak nampung, setiap hujan ya banjiran keluar ke sini, jalan ke warung. Masih dari wilayah Jakarta Selatan, luapan kali Krukut merendam permukiman warga di kawasan Petogokan. Ketinggian air bahkan berkisar antara 50 hingga 100 cm. Menurut warga, banjir telah 4 kali melanda permukiman mereka dalam sebulan terakhir. Udah 4 kali deh. Udah 4 kali kalau nggak salah tuh. Untuk sekarang ini yang paling tinggi apa gimana? Agak rendah sih. Kedua ya segini nih. Yang pertama waktu hari Minggu. Nah itu masuk ke sini. Air juga menggenangi Jalan Jenderal Ahmad Yani Rawamangun, Jakarta Timur setinggi 20 hingga 30 cm. Sejumlah pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraannya. Akibatnya, arus lalu lintas terhambat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Serang, Banten kritis setelah tersengat aliran listrik saat memasang baliho. Korban mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa tersengat aliran listrik ini terjadi di Jalan Cinanggung, Pasar Induk, Kota Serang, Banten pada Jumat siang. Korban yang tak sadarkan diri mengalami luka bakar di bagian lengan dan kepala. Oleh warga dan petugas Dinas Perhubungan langsung dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih untuk mendapatkan pertolongan.
Korban yang merupakan warga Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok, Kota Serang ini sempat terlempar dan terjatuh dari ketinggian. Di mana, Pak? Penyidik Bareskrim Polri menyerahkan 3 tersangka kasus Red Notice Joko Chandra ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 2 dari 3 tersangka yang merupakan jenderal polisi datang dengan memakai baju tahanan, namun tidak diborgol. 3 tersangka kasus penghapusan Red Notice terpidana kasus hak tagih Bank Bali tiba di Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mereka datang dengan didampingi penyidik dan anggota Provos Mabes Polri. 2 tersangka yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo datang mengenakan baju tahanan, namun tidak diborgol. Sementara Tommy Sumardi menggunakan kemeja putih. Ketiga tersangka ini berada di Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka tahap 2 setelah berkas penyidikan ketiganya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Selanjutnya tinggal menunggu jadwal persidangan. Beralih ke informasi dan pemirsa, 9 aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia masih ditahan dan diperiksa sebagai tersangka terkait ricu demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu petinggi kami, Jumhur Hidayat, jalani pemeriksaan oleh penyidik. Komite Eksekutif kami, Jumhur Hidayat, jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Jumhur diperiksa Direktorat Cyber Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi hoaks yang menimbulkan keonaran terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Barang bukti yang diamankan berupa tangkapan layar percakapan di WhatsApp Group, Facebook, serta Twitter. Sementara, barang bukti fisik yang disita seperti bom molotov, cat semprot, telepon genggam, KTP, harddisk, dan komputer. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Leman, Tri Yulianti, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komisariat PMII Kota Bekasi menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang. Dalam aksinya, mahasiswa membawa keranda mayat sebagai simbol matinya demokrasi. Dengan membawa keranda mayat dan gelar tahlilan di kantor DPRD Kota Bekasi sebagai simbol matinya demokrasi di Indonesia, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komisariat PMII Kota Bekasi berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang. Ratusan mahasiswa ini menuntut kepada anggota DPRD agar Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh anggota DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu dibatalkan karena dianggap merugikan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyadarkan Dewan Perwakilan Rakyat kalau ternyata rakyat Indonesia masih terus mengawasi mereka. Yang dimana hari ini Dewan Perwakilan Rakyat sepertinya begitu apatis terhadap kita, rakyat Indonesia. Petugas gabungan TNI dan Polri serta Satpol PP Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan aksi mahasiswa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, masa unjuk rasa dari BEM seluruh Indonesia pada Jumat sore membubarkan diri usai hujan deras mengguyur kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. BEM seluruh Indonesia berencana kembali berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 20 Oktober mendatang. Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat sore terpaksa bubar karena hujan deras. Aksi ini diikuti ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan para mahasiswa. Untuk saat ini kita tetap fokus untuk menekan politik massa, yaitu fokus kepada Pak Presiden yang mengusulkan ide ini, yaitu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Ini juga ketika ada dasar penolakan-penolakan yang terjadi oleh mahasiswa, buruh, elemen masyarakat lainnya, tandanya adalah sebelumnya, ratusan mahasiswa ini menggelar unjuk rasa di sekitar kawasan Patung Kuda sejak Jumat siang. Rencananya, mereka akan kembali menggelar unjuk rasa 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Yudi Rizaldi, iNews melaporkan.
Pemirsa, kelompok anarko belakangan kerap disebut polisi sebagai penyusup di sejumlah unjuk rasa yang berujung ricuh. Kelompok anarko bukanlah hanya muncul di Indonesia saja, namun juga muncul di sejumlah negara. Anarko-sindikalisme atau gerakan anarko merupakan sekelompok orang berbaju hitam dengan penutup kepala. Fenomena kelompok berlambang huruf A ini bukanlah fenomena lokal, melainkan internasional. Anarko-sindikalisme adalah cabang dari anarkisme yang berkonsentrasi pada pergerakan buruh, sedangkan sindikalis merupakan kata Prancis yang bermakna serikat buruh. Dengan tujuan tatanan dunia baru tanpa pemerintahan. Saya punya A1 adalah saya punya A2 bernama Johan yang bertugas dalam pencarian dana. Saya punya A3 Andreas Sagala tugasnya dengan tato api Andreas Pius. A3 Andreas Sagala yang bertugas sebagai koordinator lapangan. A4 Syamana Loho yang bertugas sebagai pemberi doktrin. Anarko-sindikalisme adalah doktrin agar pekerja jangan mau diatur dan mereka menentukan aturan sendiri. Kelompok ini sudah berkembang lama di sejumlah negara, seperti di Rusia, Eropa, dan Amerika Selatan. Namun di Indonesia baru berkembang beberapa tahun belakangan. Gerakan anarko-sindikalisme memiliki pendukung yang cukup banyak di dunia dengan berbagai organisasinya.